Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menanti-nantikan nih video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Ini lagi hujan ya, Anda lihat itu kan. Jadi memang kalau agak bising ya pastinya ya. Dan lagian juga saya di pinggir jalan, karena Anda tahu saya YouTuber paling amatiran gitu loh. Ya 4 tahun berada dalam mobil tidak pernah keluar gitu loh ya. Ada juga sih yang di luar mobil kan, tapi lebih spesifiknya ya selalu dalam mobil gitu loh. Ya oke. Yang mau kita bahas hari ini adalah 33 pinjol kekurangan modal. Kita gabungin dengan 2,3 juta warga DKI yang hutang ke pinjol. Oke. Kenapa saya ambil ini? Kenapa saya gabungkan? Karena saya tidak menemukan lagi sampai detik ini kelanjutan dari cerita 33 pinjol yang kekurangan modal. Bahkan izinnya akan dicabut kata OJK. Harusnya sudah dicabut ya, karena tenggat waktu yang diberikan OJK itu kan sampai tanggal 4 Juli. Sementara sekarang sudah tanggal berapa sekarang? 9 ya, 9 atau 8 sih. Pokoknya antara itulah, saya juga lupa gitu loh. Juli. Ya, harusnya ini sudah berlangsung selama 5 hari. Ya, 4 atau 5 hari. Berarti harusnya OJK sudah umumin dong, ini pinjol sudah memenuhi modalnya atau belum, ini pinjol sudah mencapai atau belum. Tapi saya rasa sih masih belum, mengingat hutangnya itu tembus di DKI Jakarta itu sampai 10, sekian triliun ya. Dan kita mau bahas ini buat teman-teman semuanya. Boleh disimak ini sampai habis dan didukung juga. Kalau bisa secepat mungkin OJK mengeluarkan data-data 33 pinjol itu. Bagaimana kelanjutannya? Jangan hanya bisa memberi harapan palsu untuk publik ya. Publik sudah menanti-nantikan pemblokiran pinjol itu. Publik sudah menantikan juga 33 pinjol mana sih yang diblokir kan. Sudah saatnya untuk diumumkan. Tapi kalau OJK tidak mengumumkan juga hal itu, berarti penuh dengan pertanyaan besar. Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Oke, 33 pinjol kekurangan modal. Mungkin teman-teman sudah melihat videonya, saya upload 2 kali itu. Saya bahas 33 pinjol yang kekurangan modal itu memang sudah layak untuk diblokir. Bahkan sampai sanksi paling terberatnya yaitu pencabutan izin dari si pinjol tersebut. Bukan hanya sanksi administrasi ya, tapi juga pencabutan izin. Itu menurut versi OJK. Tapi disayangkan ya, disayangkan banget, tidak ada kejelasan dari 33 pinjol ini. Ya, habis itu ya, saya melihat karena OJK juga mengupdate melalui web mereka tentang 2,3 juta warga Jakarta hutang ke pinjol, nilai pinjamannya tembus mencapai 10 triliun. Saya curiga ini. Curiganya gini. Jangan-jangan ya, 33 pinjol yang kekurangan modal ya, karena modal dia tidak mencapai sesuai ekuitas yang diminta oleh OJK, mencapai 2,5 miliar. Dan sekarang ada katanya data dari Jakarta mencapai 10 triliun. Jangan-jangan duit dari 33 pinjol ini. Kenapa? Hutang yang 10 triliun yang katanya itu hanya fiktif ya. Kenapa fiktif? Karena si pinjol ini kekurangan modal untuk memenuhi ekuitasnya, dan dia memberikan pinjaman kepada warga Jakarta dengan nilai bunga yang cukup tinggi ya, atau dengan denda yang cukup tinggi. Nanti giliran ada pelaporan untuk audit data, mereka memberikan data sesuai dengan bunga dan denda yang tinggi tadi, sehingga nominalnya mencapai 10 triliun. Ya, itu asumsi bodoh kita aja gitu loh. Faktanya kan OJK yang lebih tahu, dan AFI yang lebih tahu, dan bahkan pinjolnya sendiri yang lebih tahu. Ini mengingat karena tidak ada kejelasan sampai detik ini. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? 2,3 juta warga Jakarta utang ke pinjol, nilai pinjamannya tembus 10 triliun. Ya, kita ingat juga berita 33 pinjol kekurangan modal. Ya, jangan-jangan 10 triliun ini hanya hitungannya saja, sementara nilai uangnya tidak mencapai dengan sebanyak itu. Ya, oke, ini ada beritanya ini. Ini saya ambil lagi di Liputan 6. Padahal ini sebenarnya saya juga sudah pernah bahas ini ya, karena ini data dibandingkan dengan 2020
saya sudah bilangin ini data yang bertolak belakang banget gitu loh ya. Oke, layanan pinjaman online atau pinjol atau fintech lending masih menjadi pilihan masyarakat. Hal ini seiring berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan OJK, jumlah pengguna pinjol meningkat. Mengutip data OJK Senin 3 Juli 2023 di DKI Jakarta, penerima pinjaman aktif mencapai 2,38 juta per April 2023. Penerima pinjaman aktif tersebut meningkat pada Maret 2023 sebesar 2,34 juta. Ya. Namun kalau dibandingkan April, penerima pinjaman aktif di DKI Jakarta itu merosot dari sebelumnya 2,67 juta menjadi mana dia? Merosot menjadi berapa tadi? Meningkat dari Maret 2023 2,38 juta. Namun kalau dibandingkan dengan April 2022, penerimaan pinjaman aktif di Jakarta itu merosot dari sebelumnya 2,6 juta. Oke, berarti memang sebenarnya kalau data dari 2023 dibandingin dengan data 2022 itu dia berkurang. Ya, hanya saja 2,34 juta ini itu yang tidak mengembalikan menurut versi OJK tadi. Ya, tapi berarti masih ada dong yang mengembalikan sebanyak 0,33 juta warga. Ya. Oke. Selain itu, outstanding pinjaman atau jumlah pinjaman mencapai 10,3 triliun per April 2023. Jumlah pinjaman tersebut turun sekitar 4,2% dari periode Maret 20 berdasarkan 10,79 triliun. Berarti dari April ke Maret berarti turun ya angka peminjamannya. Oke. Ini angka peminjam. Oh enggak, ini dibilangin outstanding pinjaman, berarti yang belum mengembalikan pinjaman atau jumlah pinjaman mencapai 10,35. Oke, yang belum mengembalikan 10,35 per April 2023. Jumlah pinjaman tersebut sekitar 4,2% dari periode Maret 2023 yang sebesar 10,79. Berarti di bulan Maret orang sudah mengembalikan dong sebesar 10,79 ya. Di bulan Aprilnya tidak mengembalikan lagi. Sedangkan kalau dibandingkan April 2022, jumlah pinjaman warga Jakarta meningkat. Pada April 2022 tercatat peminjam warga Jakarta hanya 9,94 triliun. Ya iya, orang iklannya, tengok iklannya ya. Nomor handphone lah ditanyain, harga HP bekas lah ya iklannya. Habis itu iklannya apalagi ya, nomor Anda sudah dipakai berapa lama, nomor belakangnya berapa. Siapa yang tidak tergiur akan hal itu? Habis itu sejak kredit handphone sampai kredit celana dalam pun bisa gitu loh. Kan gila namanya itu ya. Baju singlet color semuanya bisa dikredit ya. Melalui apa? Banyak limit-limitnya, banyak kan. Aduh. Ya. Dari sisi tingkat wan prestasi atau TWP 90, Jakarta mencapai 2,94%. Per April 2023 jumlah ini meningkat dari periode Maret 2023 sebesar 2,79%. TWP ini kelalaian penyelesaian kewajiban yang perjanjian pendanaan periode lebih dari 90 hari setelah jatuh tempo peminjaman, demikian mengutip dari berbagai sumber. Selain DKI Jakarta, jumlah pengguna juga tertinggi ditempati oleh Jawa Barat. Oke, sudahlah. Oke, maksud saya 33 pinjol yang katanya kurang modal dengan 2,3 juta warga DKI, kalau ya seandainya OJK mengeluarkan datanya, mana data yang 33 pinjol yang kekurangan modal. Kalau memang OJK ingin memblokir, kira-kira ini diblokir dulu ya, diblokir berarti otomatis data orang yang meminjam itu diputihkan semuanya kan, diputihkan semua hutang mereka, dilunaskan semua hutang mereka. Kira-kira 2,3 juta DKI Jakarta masih ada daftar atau tidak? Ya kan ini yang perlu gitu loh. Mana tahu 2,3 juta warga DKI Jakarta ini yang saat ini tidak mampu mengembalikan uang pinjaman online sebesar 10 triliun itu adalah uang pinjol yang 33 pinjol yang kata OJK kekurangan modal tadi. Ya, mana tahu si pinjol ini karena kekurangan modal menerapkan bunga yang sangat tinggi. Kan OJK nggak pernah mengkaji di lapangan.
menerapkan bunga yang sangat tinggi, OJK hanya mampu menjumlahkan, tidak bisa mencari secara prakteknya benar atau tidak. Ya, kan seperti itu gitu loh. Mana tahu uangnya itu cuma dipinjamin 1 juta, dia minta kembaliin 2.500.000. OJK catatnya di dalam itu 2,5, bukan 1 juta. Ya, dicatat 2,5 kali sekian. Ya, jelas dapat seperti ini. Itulah yang kita butuhkan. Tapi sayangnya OJK kenapa tidak transparan? Kenapa tidak terbuka? Apa yang mau ditakutkan? Ya, kalau memang ada 33 pinjol mau dicabut izinnya, ya, atau mereka sudah tidak layak lagi beroperasi dengan tidak terpenuhinya ekuitas yang diminta oleh OJK, itu keluarin aja datanya. Biar mana tahu 2,3 juta warga Jakarta ini bisa melihat juga dia terjebak di pinjol mana nih. Ya. Dia di Jawa Barat juga seperti itu, dia juga bisa melihat dia terjebak di pinjol mana. Jangan-jangan ada 33 pinjol ini. Ya. Karena selain dari pola penagihan, bunga yang tinggi itu juga dikeluhkan. Ini harus dikaji lagi ke lapangan. Tapi OJK sayangnya tidak terbuka ya. Dan saya sih berharapnya terbuka biar data ini jelas gitu loh. Soalnya 2,3 juta warga Jakarta, habis itu disusul dengan Jawa Barat ya, Jawa Barat dengan Jawa Timur. Jawa Barat sebesar mana nih? April DKI. Selain DKI Jakarta, jumlah pengguna pinjol tertinggi di Jawa ditepati Jawa Barat, jumlah penggunanya pinjol mencapai 4,68. 4,6 ditambah dengan 2,3 berarti 6,8 juta ya, itu antara DKI dengan Jakarta. Habis itu oke, kita ada lagi nggak ini ya? Biasanya dia ada perbandingan ini. Ditambah lagi dengan Jawa Timur. Disusul Jawa Timur tercatat jumlah pinjaman mencapai 6,23 triliun. April 2023 jumlah pinjaman ini relatif stagnan dari posisi Maret 2023. Dari sisi jumlah pengguna di Jawa Timur tercatat 2,07 juta per April, berarti tadi 6,8 tambah 2 berarti sama dengan 8 juta. 8 juta,8 warga antara DKI, Jawa Barat dan Jawa Timur ya. Itu yang belum mengembalikan dana ke pinjol. Dan sekarang oke, OJK harus membuka nih 33 pinjol yang katanya kekurangan modal. Ya, biar ini dibandingkan, tujuan membandingkan mana tahu ya. Sebanyak ini antara DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, mana tahu mereka malah terjebaknya di dalam 33 pinjol yang kekurangan modal saat ini dengan bunga yang tinggi. Begitu enggak? Harusnya. Bagaimana menurut teman-teman? Ya, harus dibuka OJK daftar 33 pinjol ini atau hanya disembunyikan saja gitu loh. Sebenarnya apa sih yang ditakutkan OJK, kan ini yang jadi masalah. Lagian juga OJK kan akan mencabut tuh moratorium yang ada ya. Sekarang aja kata SWI yang terbaru itu ada sekitar 400 pinjol ilegal yang masih gentayangan ya. Kalau mereka gentayangan dari 400 pinjol ilegal yang dideteksi oleh SWI ini, minimal setengah atau seperempat dari pinjol ilegal ini sedang pengurusan izin ke OJK ya. Kalau seperempat aja berarti ada 100 pinjol yang sedang masuk dalam daftar antri ingin mendapatkan izin dari OJK. Kenapa OJK malah takut mengeluarkan 33 pinjol yang tidak memenuhi syarat ini? Ya, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Silahkan isi di kolom komentar. Kalau saya sih lebih berharap ya hari ini, saya cuma tetap pesankan dengan hal yang sama buat teman-teman semuanya. Berhenti gali lubang tutup lubang. Jangan pernah jual aset-aset Anda hanya untuk menutupi hutang pinjol. Dan jangan pernah meminjam sama tetangga, sama teman, sama orang tua kalau untuk menyelesaikan hutang pinjol. Karena sampai detik ini tidak ada jaminan data Anda akan aman. Hutang Anda dijamin selesai setelah Anda melakukan pelunasan. Itu yang tidak mampu dijamin oleh OJK. Nyatanya masih banyak orang-orang yang sudah menyelesaikan, yang sudah melunasi, kenyataannya tidak bisa lunas dan tidak bisa selesai. Ya, dikembaliin ke diri Anda. Yang penting jangan gali lubang tutup lubang. Gak ada masalah Anda gagal bayar, gak ada masalah Anda berhenti bayar daripada gali lubang tutup lubang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.
kasih.